Proses membangun portofolio yang tangguh melibatkan pendekatan holistik dalam penyusunan dan presentasi berbagai elemen yang mampu mencerminkan secara komprehensif keterampilan, prestasi, dan potensi kamu sebagai seorang profesional. Portofolio bukan sekedar kumpulan proyek atau pencapaian, tetapi merupakan narasi visual dan deskriptif yang membawa pemirsa melalui perjalanan perkembangan dan dedikasi kamu dalam karir kamu. Berikut adalah beberapa elemen yang bisa membantu membangun portofolio yang menonjol. 1. Proyek-proyek pribadi. Untuk membangun portofolio yang mencolok, fokuskan pada penyajian proyek-proyek pribadi kamu. Sertakan beragam proyek yang telah kamu rancang secara independen, mulai dari proyek programming hingga desain grafis, penulisan, atau karya seni. Melibatkan proyek-proyek ini dalam portofolio bukan hanya menampilkan hasil karya, tetapi juga menunjukkan inisiatif, kreativitas, dan kemampuan kamu untuk mengambil tanggung jawab. Proyek programming dapat mencakup pengembangan aplikasi inovatif, sedangkan desain grafis dan karya seni mencerminkan keahlian artistik dan estetika visual kamu. Proyek penulisan seperti artikel atau karya sastra. Proyek penulisan seperti artikel atau karya sastra mencerminkan kemampuan komunikasi tertulis kamu. Dengan menyertakan proyek-proyek ini, portofolio kamu menjadi gambaran lengkap tentang minat, keterampilan, dan dedikasi pribadi kamu, memperkuat daya tarik kamu bagi calon pemberi kerja atau klien yang mencari kekreatifan dan inovasi. 2. Pekerjaan atau pengalaman kerja. Dalam membangun portofolio yang kuat, fokuslah pada penyusunan deskripsi pekerjaan atau pengalaman kerja kamu dengan rinci. Jelaskan peran kamu secara jelas, mendetailkan tanggung jawab utama yang kamu emban sehari-hari, dan soroti pencapaian khusus yang mencerminkan kemampuan dan kontribusi kamu. Misalnya jika kamu adalah manajer proyek, tunjukkan bagaimana kamu berhasil mengkoordinasikan tim dan menyelesaikan proyek dengan efisiensi yang mengesankan. Sertakan juga angka dan metrik konkret, seperti peningkatan produktivitas atau pencapaian target penjualan. Deskripsikan kemampuan khusus yang kamu terapkan dalam peran tersebut, dan jelaskan dampak positif yang kamu berikan pada perusahaan atau tim. Dengan merinci setiap elemen ini, portofolio kamu akan menjadi narasi yang meyakinkan tentang pengalaman kerja kamu, memperkuat citra profesional kamu, dan menarik perhatian calon pemberi kerja. 3. Pendidikan dan pelatihan. Dalam rangka membangun portofolio yang komprehensif, penting untuk memberikan fokus pada sektor pendidikan dan pelatihan. Sertakan informasi terinci mengenai pendidikan formal kamu, melibatkan gelar dan jurusan yang kamu raih untuk memberikan pemahaman tentang latar belakang akademis kamu. Di samping itu, perincikan pelatihan atau kursus tambahan yang kamu ambil, seperti sertifikasi, workshop, atau program pelatihan yang mendukung dan memperkaya keterampilan kamu di berbagai bidang. Dengan merinci pendidikan dan pelatihan ini, portofolio kamu tidak hanya mencerminkan fondasi pengetahuan yang kuat, tetapi juga menyoroti komitmen kamu terhadap pengembangan terus-menerus dan kesesuaian dengan tuntutan industri yang terus berubah. 4. Portofolio digital. Langkah penting dalam membangun portofolio yang modern dan mudah diakses adalah dengan menciptakan portofolio digital. Buat versi digital dari portofolio kamu yang dapat diakses secara online menggunakan platform atau situs web yang dirancang untuk menampilkan proyek-proyek kamu dengan cara yang menarik dan mudah dinavigasi. Pilih platform yang sesuai dengan jenis konten yang kamu miliki, seperti GitHub atau platform penyedia layanan portofolio online lainnya. Pastikan untuk menyajikan proyek-proyek kamu dengan tata letak yang estetis dan intuitif. Memastikan pengguna dapat dengan mudah menjelajahi dan memahami kontribusi serta keterampilan kamu. Dengan portofolio digital yang terstruktur dengan baik,
kamu dapat memberikan kesan profesional yang kuat kepada calon pemberi kerja atau klien, memudahkan mereka untuk mengevaluasi dan menghargai potensi serta keahlian kamu. 5. Keterampilan dan keahlian. Mengembangkan portofolio yang kuat melibatkan penjelasan mendalam mengenai keterampilan dan keahlian yang kamu miliki. Rinci keterampilan teknis seperti bahasa pemrograman atau desain grafis dengan menyertakan contoh penggunaan dalam proyek-proyek sebelumnya. Gambarkan juga keterampilan manajemen proyek dan metodologi yang kamu terapkan, serta soroti keterampilan interpersonal seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Dengan merinci keterampilan ini, portofolio kamu tidak hanya menciptakan gambaran lengkap tentang kemampuan kamu di bidang teknis dan kreatif, tetapi juga menyoroti aspek interpersonal yang dapat memberikan nilai tambah dalam berbagai konteks kerja. Pemaparan yang komprehensif ini akan membantu calon pemberi kerja atau klien memahami kontribusi potensial dan kecocokan kamu dengan kebutuhan proyek atau tim. 6. Proyek kolaboratif. Pentingnya kemampuan berkolaborasi dalam dunia kerja tergambar dengan jelas dalam pembangunan portofolio, khususnya melalui penonjolan proyek kolaboratif. Sajikan proyek-proyek di mana kamu berhasil berkontribusi dalam kerangka kerja tim, membuktikan kemampuan kerjasama dan adaptabilitas kamu. Mampu bekerja berkelompok merupakan nilai tambah yang sangat baik pada portofolio kamu. Gambarkan peran dan tanggung jawab spesifik kamu dalam setiap proyek, dan tunjukkan bagaimana kolaborasi tersebut menghasilkan pencapaian yang signifikan. Dapat mencakup proyek-proyek dalam konteks pekerjaan formal atau inisiatif sukarela, memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan kamu dalam bekerja bersama tim untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menghadirkan proyek kolaboratif, portofolio kamu menjadi bukti konkret bahwa kamu tidak hanya memiliki keterampilan individu yang solid, tetapi juga dapat berintegrasi secara efektif dalam tim, menjadi aset berharga dalam setiap konteks kerja yang menghargai kerjasama tim. 7. Testimoni atau ulasan. Untuk memberikan dimensi lebih dalam portofolio kamu, pertimbangkanlah untuk menambah testimoni atau ulasan yang dapat memberikan perspektif positif dari rekan kerja, atasan atau klien yang telah berkolaborasi dengan kamu. Dengan memasukkan pendapat mereka, portofolio kamu tidak hanya menjadi serangkaian pekerjaan dan proyek, tetapi juga menceritakan kisah tentang kontribusi kamu yang diakui oleh mereka yang pernah bekerja bersama kamu. Testimoni ini dapat melibatkan tanggapan tentang kemampuan kolaboratif, kepemimpinan, atau dampak positif yang kamu bawa ke dalam tim atau proyek. Dengan demikian, testimoni dan ulasan tersebut memberikan landasan lebih kuat untuk meyakinkan calon pemberi kerja atau klien mengenai potensi dan nilai tambah yang dapat kamu berikan. Pastikan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum menyertakan testimoni dalam portofolio kamu. Nah, itu dia cara meningkatkan nilai portofolio kamu. Berikut ini adalah beberapa poin tambahan yang penting yang harus kamu perhatikan untuk meningkatkan portofolio kamu. Pertama, diversifikasi adalah kunci keberhasilan. Pastikan portofolio kamu mencakup berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko. Kedua, selalu up to date dengan perubahan pasar dan ikuti tren investasi terkini. Informasi adalah kekuatan, dan pengetahuan mendalam akan membantu kamu membuat keputusan yang lebih cerdas. Selanjutnya, evaluasi secara berkala. Periksa portofolio kamu secara rutin dan sesuaikan strategi investasi jika diperlukan. Ingatlah bahwa pasar selalu berfluktuasi, dan perubahan strategi dapat menjadi kunci kesuksesan jangka panjang. Selain itu, pastikan untuk memilih proyek-proyek dan informasi yang paling relevan dan penting untuk mempresentasikan diri kamu secara efektif dalam portofolio kamu. Bagi kamu yang ingin menambah proyek-proyek pribadi kamu di bidang IoT, bisa gabung ke program IoT dasar lanjutan dari Indobot Academy.
Akan ada banyak proyek IoT yang bisa kamu pelajari untuk menambah portofolio kamu. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung mengunjungi website indoboard.co.id. Kami harap kamu menemukan nilai tambah dari konten ini dan dapat menerapkan langkah-langkah praktis dalam pengelolaan portofolio kamu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau topik khusus yang ingin kamu lihat di video mendatang, beritahu kami di bagian komentar ya.